Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita sangat bersyukur saged kebahagiaan malih. Insyaallah ini nikmat dari Allah yang betul-betul istimewa nggih, karena di tengah-tengah suasana yang dingin, mungkin sebagian agak kurang sehat, kita masih dipertemukan di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita bisa memanfaatkan sebagian dari nikmat dari Allah, sebagaimana janji Allah, kita akan ditambah nikmat di hari-hari berikutnya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah yang dimudahkan untuk terus mengikuti risalahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, pun nanti kalau meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedaya, insya Allah malam hari ini saya mengangkat judul ya, biar refresh, tentang sakinah di sisa umur. Kita sudah bahas tentang zikir, kita sudah bahas hadis arba'in, kita sudah bahas sebagian dari syarat sholat. Kita banyak yang dipelajari, nanti disambung terus insya Allah. Malam hari ini insya Allah bab tentang sakinah di sisa umur. Kenapa ini penting Bapak Ibu semuanya? Karena sebagian panjenengan sudah lama menikah, mungkin wis lali zamannya nikah anyar deben. Dulu motivasi menikah apa, berumah tangga apa, kadang-kadang kita karena sudah lama pun lali. Makanya saya mencoba mengingatkan kembali, ini sekaligus mengingatkan diri saya sendiri, karena saya juga sudah 20 tahun menikah, sudah lama 20 tahun. Jadi mungkin ada beberapa hal yang terlewat di sepanjang kehidupan rumah tangga kita, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat insya Allah untuk kita semua. Nah, untuk mengingatkan ayat-ayat tentang pernikahan ini, saya akan mengajak Abdul untuk baca Quran surah An-Nisa ayat 1 dan Rum 21. Ayo Mas Abdullah. Ini udah belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pun kelingan nggih Ibu nggih. Niku lah ayat yang dulu jenengan perdengarkan ketika nikah nggih. Insya Allah kita akan membahas tentang terkait dengan itu, terkait dengan pondasi paling penting untuk membangun pembelajaran kita lebih mudah, Bapak Ibu. Jenengan perlu tahu bahwa mengapa tentang kalimat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Quran surah Ar-Rum mulai ayat ke-20, 21, 22, 23, 24, 25 banyak nih. Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya di ayat 21 ternyata dikatakan terkait dengan persoalan pernikahan. Jadi ternyata soal dengan berumah tangga ini persoalan yang menjadi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Bapak Ibu? Dari sekian faedah di dalam kitab tafsirnya, satu di antaranya menyebut tentang karena sistem yang besar, sistem pemerintahan yang besar, negara
itu akan sukses jikalau sistem terkecilnya itu sukses. Apa sistem terkecil sebuah negara? Sistem terkecilnya adalah rumah tangga. RT itu berkumpul sekian banyak rumah tangga, makanya namanya rukun tetangga, gitu. Nanti jadi RW, rukun warga atau pedukuhan di sini, gitu. Ada RW betul beri? Atau langsung pedukuhan? Pedukuhan. RT jadi pedukuhan. Pedukuhan jados kelurahan. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Artinya apa? Bangunan sebuah negara yang baik itu sebenarnya kalau kita mau teliti, asal masing-masing keluarganya pada baik, insya Allah negara ya baik. Coba bayangkan sekarang ada satu keluarga punya anak 9 orang, ya tentu saja 9 orang tidak semuanya sugih. Ada yang kemudian ditakdir sugih, mungkin 2 diantaranya. Ada yang sedang-sedang, mungkin 5 diantaranya. Sisanya mungkin miskin mungkin. Ya namanya rezeki, walaupun satu perut bisa beda-beda nih. Kebetulan ini keluarga saya 9 orang. 9 orang. 2 diantaranya sugih. Sugih, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebagian sedang. Saya yang paling miskin sepertinya. Sejak saya hijrah sepertinya saya yang paling miskin. Saudara saya semuanya udah punya rumah sendiri bagus, udah punya mobil sendiri bagus-bagus. Masya Allah, Alhamdulillah. Bayangkan kalau rumah tangga itu pendidikannya bagus, maka antar saudara pasti saling tolong. Sebelum jauh nolongin orang lain, keluarga level 1 itu lengkap dulu. Jangan sampai dengan bahagia sementara saudara panjenengan susah. Makanya di antara pesan ketika Idul Fitri, Idul Adha, itu di antara pesan terbesarnya adalah jangan sampai hari itu ada saudara kita yang susah. Maka jangan kunjungi, tanyakan kondisinya. Nah, maka sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya, soal rumah tangga ini bukan soal yang kecil, ini soal yang sangat besar. Maka dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu kalimatnya kalimat indah sekali lagi, Masya Allah. Masya Allah. Karena kita sudah lama berumah tangga Bapak Ibu, kita sama-sama sudah lama berumah tangga. Kadang-kadang kita tuh lupa terhadap tujuan dari membangun rumah tangga itu sendiri. Ada nggak jenengan yang sampai hari ini, mohon maaf, masih romantis sama suami? Masih dulang-dulangan buatan jenengan? Kita wis buatan suwi nih. Padahal itu sunnah gitu. Sunnah nih alah Ustadz wis tua, ayo udah tua, saling seperti itu baik-baik saja. Memang salahnya apa? Masya Allah, membangun kondisi yang kondusif untuk rumah tangga itu luar biasa, dan ini perjuangan yang tidak mudah, terlebih di tengah-tengah kehidupan yang serba mepet zaman sekarang. Waktu mepet, kebutuhan mepet. Ini kalau kita nggak longgar hati, repot Bapak Ibu. Maka saya mencoba mengingatkan kembali untuk saya pribadi khususnya. Jadi ceramah ini saya tujukan ke saya pribadi dan ke seluruh yang hadir, insya Allah. Jadi kan kira-kira bersyukur buatan sakit punya rumah tangga. Bersyukur gitu. Cuma jenengan tanyakan kepada orang-orang yang mohon maaf kebetulan belum ketemu jodoh. Ada nggak katanya jenengan yang belum ketemu jodoh? Saya kebetulan ada yang belum ketemu jodoh sampai hari ini. Doktor, dekan, bayangin. Doktor, dekan, putri nih, putri. Doktor, dekan, belum ketemu jodoh. Mungkin yang mau ngelamar takut kali. Langsung dilamar doktor, dekan sisanya. Subhanallah. Subhanallah. Di tengah-tengah ekonomi yang sangat mapan, rumah sangat mapan, mobil sangat bagus, kedudukan bagus, tapi dia punya satu hal yang merasa saya kok hidupnya nggak lengkap, gitu. Ya kalau untuk ukuran fisik nggak jelek juga, pantas untuk ditaksir.
Saya pernah diledeki, Ustaz, kenapa nggak dipek wae gitu. Si jiwe mumet loro. Jadi jenengan harus sangat bersyukur diberi oleh Allah rumah tangga demi Allah, Bapak Ibu. Saya sering didatangi orang yang rumah tangganya hancur. Apa yang dikatakan oleh mereka? Mereka mengatakan rata-rata, dulu ketika saya masih akur, mungkin saya kurang bersyukur, sehingga dicabut nikmatnya. Ya mudah bagi Allah, dikirim gangguan. Oke. Seorang jamaah itu kalau datang ke rumah sampai nangis-nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Istrinya selingkuh. Istrinya yang selingkuh ini. Subhanallah. Suaminya nanya ke saya, gimana Ustadz saya? Ya sebenarnya secara syariat sudah harusnya diputus, sudah harus dicerai sebenarnya. Karena sudah fakta nyata selingkuh, ketahuan, kegerebek maksudnya, kegerebek, subhanallah. Kok jenengan tahan? Kasihan anak-anak katanya. Lagi pula sudah mau mendekati 60 saya. Kalaupun saya cerai, mau apa? Gitu. Tapi kan berat nih. Berat, di rumah tangganya berat sekali. Laki-laki loh bapak-bapak. Kalau saya jadi dia ya nggak kuat lah. Sebaliknya, ada juga ibu-ibu datang ke saya, dokter juga. Dokter, suaminya kegoda janda. Subhanallah. Ini jandanya udah dilaporkan ke lingkungan, juga tetap ngotot. Ya ben wae, aku tetap takonya nggone bojomu begitu. Subhanallah. Maka jenengan dikasih rumah tangga yang sampai hari ini sehat, demi Allah itu nikmat yang sangat besar. Wis rasa mikir sugi-sugi lah, rasa mikir duwe iki jenengan punya rumah tangga kok tentrem, itu nikmat yang sangat mahal, demi Allah itu sangat mahal. Saya jadi ustadz sudah lama Bapak Ibu, jadi saya tuh nampung masalah kayak itu tuh jumlahnya nggak sedikit, banyak banget, banyak banget. Orang datang malam-malam jam 11 malam ketok-ketok pintu, Ustaz nangis. Kenapa? Suami saya minta balik, minta rujuk, padahal ketok di pengadilan baru tadi siang. Pripun coba? Tadi siang diketok cerai di pengadilan, malamnya minta rujuk. Istrinya nangis-nangis kesal, iya nggak bisa, harus proses lagi. Bayangin Bapak Ibu, betapa setan itu mengubah pikiran. Sesuatu yang indah seharusnya di istrinya bisa berubah menjadi yang lain. Subhanallah. Datang lagi orang, Ustaz, ibu-ibu, kemarin suami saya selingkuh, saya masih tutup mata karena jauh orangnya, teman ngajar. Sekarang samping rumah saya, Ustaz, yang diselingkuh itu tetangga samping rumah. Apa ya saya kuat, Ustaz? Bayangin. Tuh, makanya kalau panjenengan sampai hari ini sudah nikah lama kok jenengan masih tentrem, Masya Allah, itu nikmat yang sangat besar dan itu bekal untuk kebaikan generasi setelah jenengan. Putra panjenengan, menantu panjenengan akan melihat jenengan, sehingga jenengan akan meninggalkan generasi yang baik. Makanya diantara yang paling bahaya adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Ilmu yang akan diangkat pertama kali dari dunia ini menjelang kiamat itu ilmu tentang mawaris, Bapak Ibu. Ilmu tentang apa? Tentang waris. Makanya ulama-ulama ahli ilmu waris biasanya dijikuk disik. Kenapa? Kalau ilmu waris hilang, nanti antar saudara bertengkar. Kalau antar saudara bertengkar, ini masalah besar. Sebab negara itu tadi terbentuk dari rumah tangga, RT, RW. Kalau yang ini hancur, jadi kalau mau menghancurkan negara itu dari sini, dari bawah. Karena sedulur, podo sedulur, sudah gelut, ya repot. Repot. Nih, makanya sepindah kali saya mengingatkan betapa kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau sampai hari ini jangan masih dikasih karunia istri yang setia, suami yang setia. Ustaz setia saya kini depen pernah pecicilan, yo depen pun lah diampuni. Ada yang begitu. Bagaimana pendapat panjenengan Ustaz jika suami saya pernah nakal dulu? Sebab sekarang bagaimana?
sudah baik sih, ya sudah, yang sekarang diterima aja lah. Jangan ungkit-ungkit lagi yang lalu, mboten rampung-rampung. Ya. Bapak Ibu semuanya, nikmat ini jangan perhatikan betul ini. Ya. Nikmat rumah tangga ini nikmat yang sebenarnya diperbarui oleh Allah setiap hari, setiap waktu. Maksudnya ngaten, hari ini kok jadi tentrem, besok kok tentrem, besoknya lagi tentrem, itu diperbaharui setiap waktu. Hanya saja kadang-kadang kita tidak sadar. Ketika kita melihat orang yang rumah tangganya hanya baru sadar, oh, ini kita ya akur yo, saya kok dadi koyo ngono. Sebagaimana bernafas itu adalah nikmat yang diperbaharui oleh Allah setiap waktu. Niku diperbaharui setiap waktu, Bapak Ibu. Maksudnya pripun? Saged mawon to Gusti Allah mencabut kemampuan paru-paru panjenengan, hidung panjenengan untuk bernafas. Ini apa mengki? Tiba-tiba sakit. Jadi mau nafas susah, sakit boten? Sakit. Tapi kadang-kadang kita lupa terdapat nikmatnya seperti itu. Kita bangun tek, masih bisa melihat itu diperbaharui oleh Allah. Sesungguhnya Allah bisa saja cabut peninggalan panjenengan loh kalau Allah mau. Gini bagi. Yang seperti ini kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Makanya saya betul-betul mengajak panjenengan untuk mensyukuri nikmat yang sifatnya mutajadidah. Mutajadidah itu nikmat yang ditambah terus oleh Allah, diperbarui terus. Oke. Wingi ora pegel-pegel, saiki ora pegel-pegel, besok ora pegel-pegel. Itu namanya apa? Dijaga oleh Allah itu. Walaupun kalau makin tua ya makin pegel-pegel gitu. Makin tua kadang yang dirasa sebelah sini. Pokoknya sih dipamerkan ini saya ketahuan itu pamer loro. Gitu. Ketemu yang cerita herbal. Cerita, "Ya gopo, sing dek bener dipikir saiki dipikir. Nah, kok kelor kok." Oh. Dulu enggak dipikir Bapak Ibu. Nggih. Maka setiap nikmat yang mutajadidah, nikmat yang terus diperbaharui Allah, jangan perhatikan. Nikmat mata panjenengan itu, masya Allah, pandangan panjenengan itu nikmat yang selalu diperbaharui oleh Allah. Ada seorang ustadz ahli fikih kontemporer di Indonesia, diuji oleh Allah dengan kista di belakang matanya antara mata dengan batang otak. Ternyata kata dokter, setiap orang itu sebenarnya punya itu sejak lahir, tapi seiring dengan tumbuhnya dewasa akan hilang kista itu. Tapi ada orang, satu di antara 1 juta orang plus minus itu ada yang mengalami seperti itu. Salah satunya ustadz yang cukup terkenal di Indonesia. Akhirnya pilihannya cuma operasi. Ketika mau dioperasi, nggak mau dioperasi, orang tuanya nggak setuju. Sampai keputusan terakhir, ialah sudah dioperasi. Ketika dioperasi dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam baru selesai. Bayangin. Ketika menjelang operasi, beliau bilang sama dokternya, "Dok, nanti kalau saya dioperasi, kira-kira seluruh ilmu yang sudah saya pelajari hilang nggak?" Itu pertanyaannya. Dokternya bilang, ya kita berusaha, tapi tidak bisa memberikan jaminan. Subhanallah. Tapi kami berusaha, Ustadz. Ini salah satu aset Indonesia, Ustadz penting di Indonesia. Nanti jangan cari informasinya sendiri namanya. Subhanallah Bapak Ibu, ketika dioperasi, saking hati-hatinya, maka prosesnya dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Ini saya kira operasi yang sangat panjang. Kistanya itu yang di belakang mata itu mengeras. Ketika diambil sebenarnya nggak sempurna, masih mungkin sekitar 70%, karena diambil seluruhnya khawatir kena batang otak dan itu tadi bisa amnesia seterusnya. Sudah diambil Bapak Ibu semuanya, tiba-tiba matanya jatuh ke bawah. Karena kistanya itu tadinya apa namanya? Nyonggo meripat ini. Ketika diambil 2 kali 3 cm besarnya, 2 kali 3 besar tuh niku. Sehingga matanya jatuh ke bawah. Niku pripun cobi? Dadak di benak kiri niku. Subhanallah, orang soleh ini ujiannya ini. Itu saya pernah bilang tuh jenengan bahwa makin soleh kita ujiannya makin banyak, Bapak Ibu. Jenengan sampun kaget Nek jenengan mendekat kepada Allah ujiannya besar. Tapi ingatlah, ujian orang soleh selalu diberi solusi. Itu yang harus jenengan ingat. Wal akibatulil muttaqin. Selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jenengan tahan.
walaupun ujiannya banyak. Qadarullah sembuh walaupun tidak sempurna, sekarang sudah bisa ngajar lagi, Masya Allah. Semoga Allah jaga beliau, semoga Allah panjangkan umur beliau. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan ibu-ibu semuanya bahwa rumah tangga itu termasuk nikmat yang mutajadidah, nikmat yang terus diperbaharui oleh Allah. Maka bersyukur terus gitu Bapak Ibu. Jadi kan harus sangat bersyukur hari ini masih punya suami yang baik. Nek udah kurang apa itu syukuri ya. Bojone kon dilale riwilmen gitu. Udah disyukuri aja. Dibandingkan orang yang tidak berjodoh jadi masih beruntung. Gini apa lagi? Pokoknya jangan protes, jangan protes. Oh, bojoku tapi yo nyebay ya Ustaz. Punya musik ora gelem. Nek tangi esuk yo angel. Rapatnya suki sisan. Bersyukur gitu. Persendian panjenengan gitu. Kemudian semuanya lah pokoknya yang harian itu jenengan syukuri gitu. Untuk persendian sholat 2 rakaat minimal gitu. Kalau bahasa para ulama minimal sholat duha 2 rakaat sudah menjadi sedekah buat persendian kita. Maka jangan lupa sholat duha gitu. Karena itu sedekah untuk sendi-sendi kita. Jadi sekali lagi gitu. Kalau misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu yang hadir hari ini sudah nikah semua nih. Sudah ada cucu gitu. Kalau suruh memilih, jenengan kayak teman saya tadi nih, jenengan punya uang 1 miliar atau 2 miliar, 3 miliar, tapi nggak punya suami. Milih dibandingkan suami yang jenengan ada sekarang, pilih mana ibu-ibu? Walaupun maratnya patah gandeng, rapatnya suami, kita ya milih punya suami lah. Gini apa gini? Karena memang itu nikmat besar Bapak Ibu. Nanti kondur jenengan pandang itu pasangan panjenengan. Ya Allah, ini nikmat untuk saya ya Allah. Jangan pernah nggak melihat suami istri begitu? Saya kalau udah lihat istri saya tidur, kok saya lihat pasti nangis saya. Ya Allah, wong sing dino-dino apian banget sama saya, bikinin makanan untuk saya. Capek kalau udah kok tidur sampai kesel banget nih, tidur kok nganti mangap nih, lah kesel meniku. Saya suaminya ngelihat nangis Bapak Ibu. Coba nanti jangan perhatikan kalau suami panjang udah tidur. Untuk melembutkan hati kita. Bahwa itu nikmat yang sangat besar. Jadi soal rumah tangga ini Bapak Ibu semuanya, soal yang diberi perhatian oleh Allah sangat besar. Karena ini terkait dengan masalah berlangsungnya sistem. Makanya panjenengan nanti lihat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 20 wa min ayatihi itu cerita hal-hal besar semua. Cerita tentang matahari, cerita tentang masalah siang dan malam, cerita tentang bisa kita tidur. Kok tiba-tiba cerita tentang pernikahan? Artinya sistem dunia ini salah satu unsur pokok pendukungnya adalah persoalan rumah tangga. Sebab di rumah tangga itu nanti jangan punya anak. Kadang-kadang ada orang rumah tangga di ujung nggak punya anak Bapak Ibu. Saya pernah nggak enak hati banget ketika saya tanya teman saya, "Piye kabarmu? Saya kira anakmu piro?" Saya memberikan pertanyaan yang salah ternyata. Ustadz qadarullah saya yang nggak dikasih anak. Aduh, nyesel bertanya gitu. Coba jenengan dikasih anak, walaupun mungkin anaknya rapatnya pintar, bersyukur. Sebagian yang nggak punya anak, ya Allah pengen banget punya anak. Nggih, ibu-ibu nggih. Ada yang dikasih anak ujian dua-duanya dilalai. Paranormal misalnya, ya untung masih punya anak. Salah satu jamaah itu yang pernah saya ceritakan ke jenengan ada yang punya anak beberapa, tapi satunya itu justru agak kurang, tapi justru dia bersyukur dengan itu, karena dia jadi mau ngaji. Oh ternyata saya nggak bisa sombong ya, ternyata pinternya anakku itu bukan sebab saya, sebab memang Allah titipkan. Nah Bapak Ibu semuanya, saya malam ini coba memberikan beberapa kiat nih terkait dengan agar kita mendapatkan sakinah di sisa umur. Dan ini penting Bapak Ibu. Jadi dengan itu penginnya itu kan menjelang meninggal itu kayak tentrem toh, dengan istri kayak api, dengan anak lagi baik. Kita tenang, andai pun dipanggil oleh Allah, ya tentremlah.
Gini apa lagi? Itu yang sangat kita ingin Bapak Ibu. Delok mantu ya wis, ya alhamdulillah. Ngelihat anak pun ketoto, istri pun ketoto, itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Walaupun mungkin kita tidak kaya raya. Ingat di masalah kekayaan itu dalam hadis disebut apa? Seseorang yang pada hari itu bangun di pagi hari dalam kondisi sehat, punya makanan untuk sehari itu dan tidak punya utang, maka dia sama dengan seorang raja. Gini apa nih? Sing susah niku yang gak ada tanggungan. Enggak ada hutang niku subhanallah. Saya pernah ceritakan jenengan, saya itu pernah punya tanggungan sebulan hampir 18 juta. Niku pripun niku? Wah, semua tepol. Jenengan mungkin nggak kaya raya tapi nggak punya utang, itu sugih. Sing iso kono kaya ngono ya wong sing diutang. Nek sing ora diutang kono sugih opo opo. Ini jenengan nggak punya utang itu kekayaan ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi berangkat dari Quran surah Ar-Rum ayat 21 nih, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri ini juga keagungan. Manusia menikah dengan jin bisa nggak? Aslinya bisa Bapak Ibu. Jin itu mohon maaf bisa ikut menyetubui jenengan. Jin itu bisa disebut dalam Al-Quran. Makanya kalau kita mau berhubungan sama istri kita berdoa nih. Berdoa. Kalau enggak mereka ikut itu. Bahkan pun ada yang kemudian dia tinggal di situ nggak mau keluar karena dia menikmatinya. Makanya penting berdoa. Jangan sampai dengan mengajarkan kepada menantu mau berhubungan kok nggak berdoa, ini bahayanya luar biasa. Nanti anaknya jadi anak setan. Anaknya kecampuran setan. Itu dalil tersendiri. Insya Allah lain waktu kita bisa bahas. Jadi Bapak Ibu semuanya, sakinah, mawadah, warahmah itu dituntut dalam membangun sebuah keluarga. Jadi jangan membangun rumah tangga itu memang harus ada sakinah, mawadah. Orang memang begitu. Sepanjang hidup, sepanjang berumah tangga, bukan namu awal tok. Tapi seterusnya. Sakinah nomor sakinah, ketentraman. Mawadah. Rasa cinta. Rahmah, warahmah, kasih sayang. Jadi harus ada tentrem, ada rasa cinta, ada kasih sayang. Sepanjang nikah nih, bukan mau awal tok nih, sepanjang. Jadi kan perbarui terus. Lihat terus, hari ini saya sudah sayang sama istri saya belum ya? Cuma jangan tanyakan, saya sudah eman sama anak saya belum ya? Begitu. Diperbaharui terus supaya nanti akhir kehidupan kita dalam kondisi itu. Kita nggak tahu akan meninggal kapan, maka kita perbaiki terus situasinya. Maka ini adalah surga dunia. Sebenarnya orang yang punya rumah tangga baik itu jangan nyicipi koyo-koyo itu nyicipi surga di dunia. Saya punya saudara Bapak Ibu, boten sugih, tapi saya melihat dari kacamata saya dia sugih. Ujiannya panjang nih. Kerja ke Malaysia nggak dibayar, saya pernah ceritakan dengan. Akhirnya pulang ke Indonesia, nikah pun dijodohkan oleh adiknya. Mas nikah yo, karo sopo, karo koncoku. Yo, ndi kayak yo wis dilamar. Masya Allah, Terus ke Jogja sekarang. Di Jogja sekarang kontrak rumah. Bikin kue. Pertama itu titipin di warung-warung itu. Ya namanya awal perjuangan masih nggak seberapa. Sekarang qadarullah Masya Allah pesanannya sangat banyak. Sekarang diturah-turah lah jenenge penghasilan. Masya Allah. Ya. Apa yang saya katakan dia tuh nggak punya utang sedikit pun. Nggak pernah hutang walaupun mungkin Rp1.000, nggak pernah. Maka saya katakan sugih-pol walaupun rumahnya masih kontrak. Karena tentrem, Masya Allah. Orang nggak punya hutang itu sesuai dengan hadis. Rasulullah menyebutkan apa? Jangan kau teror dirimu. Maksudnya ya Rasulullah, kau berhutang kepada orang lain. Itu sama dengan menteror diri sendiri.
Gini apa nggih? Wong diutang niku lak reposane pol-polan. Saya cerita kayak gini saya ngalami, saya ngalami dengan bank dulu. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Jadi 3 unsur itu harus dengan rawat di sepanjang hidup. Karena ini adalah sebaliknya nih, kalau itu tidak ada, maka yang terjadi adalah penderitaan. Seperti tadi nih, kurang ngopo pejabat, mobilnya yo Alphard, mobilnya Pajero Sport, rumahnya itu nggak kurang dari 3, api kabeh. Saya kalau kedatang ke rumahnya beliau disuruh mampir, ada kolam itu di lantai 3 Bapak Ibu, kolamnya di lantai 3, nila merah, Ustadz silahkan mau ambil berapapun, karek nyerok. Sugito niku, tapi hidupnya nangis, susah ya pol-polan. Bayangin apa gimana nggak susah? Sampai dia masang CCTV di kamarnya sendiri, di rumah yang satunya, CCTV-nya dibuka, istrinya lagi begituan sama orang lain. Ini kepripun rasanya dengan orang mati we untung. Nggih? Maka sekali lagi saya mengingatkan jenengan kalau dikasih nek mau ujian bojone rada males mancingan wae misalnya isi insya Allah isi bisa diterima lah. Kadang-kadang laki-laki butuh rilis katanya, walaupun rilis versi saya itu ya dikir ini ono sing rilisnya jadi kudu nganggo mancing. Yes, ya itu masih bisa diterima lah daripada yang aneh-aneh niku wau. Subhanallah. Maka jika kita ingin bahagia, kita harus berjuang untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kalimatnya? Wajib berjuang Bapak Ibu. Ini bukan soal yang datang tiba-tiba maksudnya. Kondisi tadi tentrem, kasih sayang, kita tuh butuh diperjuangkan. Contoh, hanya soal kalimat indah. Itu penting. Bu, jenengan hari ini kok ketok ayu yo. Istri jenengan yo ngerti niku ngapusin niku. Tapi istri tetap senang, yakin. Iya enggak ibu-ibu? Timbang jenengan niku nih, Bu sampean dino iki lho wajahmu jepatun jelek. Makanya Rasulullah SAW mengatakan berdusta itu enggak boleh illa min salas. Kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah berdusta untuk menyenangkan istri. Contohnya wow. Kalau saya jujur ibu-ibu, saya insya Allah. Kalau istri saya terlihat hari itu cantik di saya ngomong. Misalnya, dinten niku kok ono pola bajunya kok dilalai pas. Mi katanya kok dino iki ketok lebih ayu ketimbang biasanya. Kok opo ya? Ngapusi ya. Tenanan gitu. Itu membahagiakan. Coba jangan lakukan itu. Allah mau nenang podo wae. Suami istri bengak matan Pak, jangan ketok dino iku kok lebih ganteng kok yo. Yakin senang ibu-ibu. Nah, itu kan perjuangan itu. Kalimat seperti itu bagi orang mungkin alah ngopo to koyo ngono kuwi. Itu bagian dari perjuangan. Demi Allah itu akan ngaruh kepada jiwa. Nggih. Praktek nggih mungkin nggih. Ini ngaji sama Ustaz Wahid kok jadi romantis gitu. Itu membahagiakan ibu semuanya. Jadi ini butuh diperjuangkan. Kita harus berjuang untuk mewujudkan sakinah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayat-ayat Al-Quran terlalu banyak yang menunjukkan bahwa memang itu diperjuangkan. Bapak Ibu semuanya, saya mungkin nggak bisa detailkan malam hari ini karena sangat banyak bahwa sakinah, mawaddah, warahmah itu datangnya dari Allah. Jadi kan harus pahami betul. Maka dekat-dekatlah dengan Allah untuk mendapatkannya. Jadi jangan lihat di dalam Quran surah Al-Fat ayat 4 misalnya, itu dalil tentang dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati kita. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang mengisahkan tentang semacam. Artinya, jenengan dapat tenang, dapat tentram, ada rasa cinta kasih itu karena Allah tanam di jenengan. Ini poin Bapak Ibu.
Makanya kembali ke masalah tauhid, kembali ke masalah jenengan itu dengan Allah bagaimana. Bapak Ibu semuanya, maka kiat mendapatkan sakinah. Ini nggak ada hubungannya dengan masih baru atau udah lama ya. Walaupun ya udah lama nikah, terus 40 tahun nikah, itu rumusnya sama. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi di dalam rumah tangga yang perlu jenengan pikirin banget, awake dhewe iki wis bertakwa apa urung to? Itu diskusinya Bapak Ibu. Bu, kira-kira menurut sampean, aku kira-kira wis wong soleh apa urung? Ini kalau yang paling jujur pasangan toh nggih. Kalau orang lain mengatakan kita soleh, belum tentu Bapak Ibu, nggak tahu aslinya kok. Gini apa nggih? Kalau pasangan kita mengatakan, Pak sampean insya Allah soleh, insya Allah bener nih. Orang sudah katakan soleh di luar hebat banget, istrinya bilang alah ayo nunggu mahis. Opo kayak gini. Nah ini masalah. Maka pastikan jenengan di rumah tangga itu bekerja sama untuk mendapatkan ketakwaan. Bapak Ibu semuanya, agar kita bisa meraih ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama, ini penting banget Bapak Ibu. Terutama jenengan bertakwa ketika sendirian. Banyak orang yang kelihatan bertakwa ketika rame-rame, ketok alim, ketok rajin ibadah, pas dewean walah ora karu-karuan. Zaman sekarang Bapak Ibu, kita tuh pegang fasilitas setan gepeng kan, yang namanya HP itu bisa jadi maslahat, bisa jadi mudorot. Jadi kan bisa lihat apa saja di situ, ya enggak? Kalau jenengan bertakwa kepada Allah dalam sendirian, jenengan mau melihat bahkan sekedar berita yang gambarnya wong wedok orang ngau jilbabe mikir. Jadi bertakwa itu justru kelihatan ketika jenengan sendirian. Ketahui Bapak semuanya, orang-orang yang dibuka aibnya oleh Allah biasanya orang-orang yang kelihatan bertakwa ketika ramai, tapi pas dewean dia nggak takut kepada Allah. Biasanya nanti disingkap aslinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, bermaksiat ketika sendirian itu bahayanya luar biasa justru bagi yang tahu. Makanya kita yang seperti ini Bapak Ibu, kalau bertemu saling mengingatkan untuk wasiat takwa. Maka kalau jangan perhatikan Jumatan itu apa? Di antara rukunnya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, ittaqullaha haqqa tuqatih. Wasiat takwa. Istri saya bilang, zaman saya kita yang dilingi takwa malah nesu je. Bertakwalah kepada Allah. Alah kayak suci. Subhanallah. Tapi para ulama zaman dulu tuh begitu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan sudah ngaji seperti ini, kepanggian tuh saling mengingatkan ketakwaan. Sudah dikir pagi belum misalnya, atau pembahasan-pembahasan yang semisal itu. Jangan yang kosong tidak ada artinya. Dikatakan gini, wa man sholaha ma bainahu wa bainallaha kafahullahu ma bainahu wa bainanas. Barang siapa yang memperbaiki antara hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Maksudnya ngaten, supaya dengan istri itu ada sakinah, jenengan jalin hubungan dengan Allah. Janji Allah apa? Kalau jenengan berhubungan dengan Allah baik, Allah menjanjikan jenengan akan dibuat mudah hubungan baik dengan orang lain. Orang lain termasuk istri, termasuk anak. Jangan dikira hubungan dengan anak itu selalu bisa baik loh, ya belum tentu. Iya enggak? Kadang-kadang malah anak kita jadi musuh kita orang tuanya. Iya enggak? Banyak enggak yang anak jadi musuh orang tuanya? Banyak sekali Al-Qur'an menyebut itu. Iya. Dirawat sampai gede, jebul gedene malahan karu-karuan, ada yang seperti itu. Makanya bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan mudahkan kita hubungan kita dengan manusia, termasuk istri kita dan anak kita. PR besar zaman sekarang Bapak Ibu, pendidikan anak. Gini apa nggih? PR besar. Demi Allah, sekarang merawat anak itu jauh
berpuluh-puluh kali lipat lebih sulit. Ya saya merasakan Amar yang seumur itu, untungnya alhamdulillah Allah masih jaga dengan Qur'annya. Saya sekarang titipkan kerja di warung kopi sambil kuliah. Di warung kopi ya sambil baca Quran lah Mar. Ini makanya nggak pernah bisa kesini nih, karena sementara saya titipkan di jamaah yang punya warung kopi. Kebetulan Amar tuh senang dengan dunia kopi. Jadi barista ya. Itu ya mudah-mudahan upaya untuk tetap dijaga oleh Allah maksudnya. Warung kopinya mepet masjid, temboknya itu jajan masjid. Jadi saya juga kira-kira supaya wayai sholat ya sholat nih, wayai adan ya adan, gitu. Itu upaya supaya baik. Ini adalah poin yang sangat penting. Bisa jadi hubungan kita dengan istri atau hubungan istri dengan suami renggang, banyak masalah dan penderitaan yang terus-menerus dikarenakan hubungan kita dengan Allah tidak baik. Jangan perhatikan. Ojo yang membuat jenengan renggang dengan anak, renggang dengan istri, renggang dengan suami, ada masalah terus-menerus di rumah tangga. Jangan-jangan karena jenengan gak dekat sama Allah. Itu Bapak Ibu semuanya. Dan ini kalimat yang disebutkan teman saya tadi, yang dulunya nakal banget. Dia mengatakan, saya Ustaz, ketika saya tinggalkan pekerjaan saya hanya punya satu pegangan. Masa iya kalau saya dekat sama Allah, saya ditelantarkan? Enggak mungkin, dia bilang begitu. Sekarang punya usaha properti Bapak Ibu. Masya Allah, sugih sekarang. Waktu pertama hijrah, dari penghasilan 50, dia jualan, itu cuma punya penghasilan 5 juta. 1/10 dari penghasilan biasanya. Ini pula biabot banget, nek biasa penghasilan 5 juta ngono biasa mawon. Dan ini biasa 50 juta terus jadi 5 juta, ini pula rekoso banget. Saya katakan rekoso apa? Karena dia punya angsuran rumah aja 2. Waktu itu gimana? Kebayang buatan. Waktu Covid Bapak Ibu, teman saya waktu Covid di Jalan Wonosari punya penghasilan 80 juta suaminya, belum istrinya. Istrinya punya bisnis emas. Suaminya penghasilannya 80 juta. Waktu Covid bercerai nih suami istri ini, teman. Kenapa bercerai? Karena ekonominya gonjang-ganjing. Penghasilan 80 juta, kalau mau bertahan di perusahaan itu boleh. Sepanjang masih Covid cuma terima 20 juta. 20 juta itu kata buatan. Puasanya banyak banget Bapak Ibu. Nggih. Penghasilan 20 juta banyak nggak? Ini penghasilan 20 juta cerai sama istrinya. Karena istrinya nggak tahan, nuntut terus. Kenapa? Angsuran rumahnya 30 juta. Tapi kurang. Akhirnya ribut terus ini. Istrinya pulang ke rumah ibunya Cirebon. Coba bayangin Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, jangan-jangan ada kerenggangan, ada masalah itu karena kita tidak dekat dengan Allah SWT. Maka poin pertama yang harus dengan upayakan seperti ini, ngaji seperti ini. Ini kan berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jam berapa ini sekarang ini? Itu cepat banget nih. Masalah ini baru satu poin aja belum selesai. Ini ada 7 poin ini. Saya selesaikan sedikit nih. Jadi yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Anfal ayat ke-63 menceritakan tentang itu, bahwa yang bisa mempersatukan hati itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita telah menjalani rumah tangga yang panjang, tiba-tiba tidak cinta kepada pasangan kita, tiba-tiba hambar. Pernah nggak dengan pernah datang suatu ketika orang, aku hambar banget bojoku, saya ndelok bojoku iki rasane pengen muntah. Ada nggak kan? Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang setan, kadang-kadang bisa datang. Di mana aku seneng banget, saya ikut lah, sebab. Ini jelas karena jangan nggak sedang dekat dengan Allah. Karena orang-orang beriman itu Bapak Ibu akan dibuat rasa tes tercinta kepada pasangannya itu luar biasa, luar biasa. Ini rahasia para kiai katanya. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu akan diberi perasaan yang hingar-bingar. Maksudnya perasaan cinta kepada pasangannya itu dengan kenikmatan yang baik Bapak Ibu. Sementara ada orang yang nggak beriman itu sukanya cintanya dengan pasangan orang lain. Ya saya ceritakan ke jenengan warung soto itu Pak Tono cerita, wah nek dong orang pacaran udah 40 tahun.
pacaran selingkuh maksudnya. Wala tulang-tulangan teng toko soto niku. Kata penjualnya, ini singkai ki Ustaz, itu yang itu jelas selingkuhan. Singkai rumah tangga biasa. Si rumah tangga biasanya kali HP orang tahu takon-takonan. Sing pacaran dulu ketok iyo men. Nah, bayangkan Bapak Ibu, setan menghiasi kita bisa jadi romantis, kita bisa berkata-kata baik dengan orang lain yang kita anggap kita cintai. Harusnya yang paling berhak itu kan suami dan istri seperti itu, ya Pak ya? Bapak Ibu semuanya, harusnya jenengan pilih kata terbaik untuk istri, jenengan romantisan dengan istri. Nah, dengan orang liya we semangat banget ditelepon we, subhanallah. Dikono di bojone, subhanallah, beliau apa to wis gak rampung to. Subhanallah. Itu jenengan tidak bertakwa kepada Allah. Jenengan enggak dekat sama Allah. Kita sekarang ini hidup di zaman yang banyak sekali maksiat yang bisa kita lakukan tatkala kita sendirian, Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan terlalu dekat-dekat lah dengan setan gepeng HP itu. Nggih, ibu-ibu jenengan malu nggak kira-kira sedino ngapal sak ayat we ora kok iso nonton sinetron sak jam? Coba jenengan pikirin coba. Jenengan sedino ngapal ayat siji we ora. Siji we ora. Nonton sinetron 2 jam. Subhanallah. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam, belum 6 bulan sudah 3 kali khatam terjemah Quran dari awal sampai akhir khatam. Jenengan sudah berapa lama hidup? Jangan-jangan belum pernah khatam sekalipun terjemah Quran, belum itu. Nonton sinetron yang suka men. Subhanallah. Nah, ini kita sedang tidak bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu semuanya. Iya. Jadi saya lagi, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, Quran surah Thaha 124, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innallahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, mesti kondone niki, ojo kokean setan gepeng, tetep malah nonton ini masalah. Jadi akan disempitkan hidupnya. Dilalai anak yo ora dadi, dilalai bojone yo ora dadi. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Bahkan di ayat ini dikatakan kalau diteruskan nih dengan kondisi seperti itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jenengan nek diparingi peringatan, empun ngaji, kok jenengan tetep mawon boten bertakwa, jenengan bisa dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi a'ma. A'ma itu buta, Bapak Ibu. Quran surah Thaha ayat ke 124. Maka monggo Bapak Ibu semuanya, mulai malam hari ini jangan mulai tata lagi. Ini baru satu poin. Nanti pokoknya ya kita belajar bertahap ya Bapak Ibu. Kita belajar sholat, kita belajar hadis, kita belajar seperti karena ini semua penting. Semua penting. Semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah sayangi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan sisa umur betul-betul bisa beribadah dalam kebaikan. Mudah-mudahan anak turun kita semuanya menjadi soleh dan soleha insya Allah. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.